Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oknisha Kamaruzaman dengan NIM 25010222682. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai domain teori pembelajaran taksonomi Bloom. Nah, sebelum kita membahas 3 domain taksonomi Bloom, kita harus mengetahui apa sih taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom merupakan suatu kerangka atau konsep kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan dan perilaku belajar siswa. Taksonomi Bloom bertujuan untuk membantu pendidik merancang tujuan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh seorang psikolog pendidikan dari Universitas Chicago yang bernama Benjamin Bloom. Pada tahun 1956, ia mengembangkan teorinya tentang domain pembelajaran untuk menjelaskan perbedaan antara pendekatan pembelajaran permukaan tingkat rendah dan pendekatan kognitif tingkat tinggi. Menurut Bloom, taksonomi Bloom adalah kerangka klasifikasi tujuan pendidikan yang mengelompokkan kemampuan belajar ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada domain kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang paling banyak digunakan. Ranah ini berfokus pada keterampilan intelektual siswa. Ranah kognitif mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala hal yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah ini. Ranah ini dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua ada domain afektif. Ranah afektif adalah ranah yang mencakup aspek emosi, nilai, dan sikap. Ada beberapa kategori ranah afektif. Yang pertama ada receiving atau attending yang artinya menerima. Yang kedua ada responding yang artinya menanggapi. Yang ketiga ada evolving yang artinya penilaian. Dan yang terakhir ada characterization by a value complex yang artinya karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Yang ketiga atau yang terakhir ada domain psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang mencakup keterampilan atau skill fisik dan motorik serta kemampuan untuk bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ada 3 kategori psikomotorik. Yang pertama, manipulasi. Yang kedua, pengalamiahan. Dan yang ketiga, artikulasi. Selanjutnya ada contoh penerapan nyata. Contoh penerapan nyata taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran adalah dapat membantu pendidik merancang tujuan pembelajaran yang sistematis dan terukur. Juga dapat membantu pendidik memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar secara progresif dari tingkat dasar hingga dapat berpikir kritis seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari taksonomi Bloom. Kelebihan yang pertama adalah konsep kerangka kerja yang terstruktur. Yang kedua, mendukung pengembangan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, membantu guru merancang pembelajaran. Dan yang keempat, mendukung penilaian otentik dan kreatif. Kemudian ada kekurangan dari taksonomi Bloom. Yang pertama, terlalu fokus pada ranah kognitif. Yang kedua, tingkatan hierarki yang terlalu kaku. Yang ketiga, sedikit tidak fleksibel untuk semua gaya belajar. Dan yang keempat, membutuhkan waktu lama untuk menguasainya. Yang terakhir ada saran strategi penerapan. Seorang pendidik harus mengajar peserta didiknya dari tingkat dasar, kemudian bergerak ke tingkat atas. Proses kognitif tingkat bawah inilah yang nantinya akan membangun fondasi bagi siswa untuk membangun pengetahuan mereka. Seiring dengan berjalannya siswa belajar menguasai keterampilan di setiap tingkatannya, mereka nantinya akan mengembangkan tugas kognitif dan pembelajarannya lebih tinggi. Nah, mungkin demikian saja sedikit pembahasan materi domain taksonomi Bloom dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.